Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Ya, bersama kita saya Ridho Isti Dan saya Dimas Mewah. Kita istimewa. Ya, dalam kesempatan kali ini, dalam kesempatan berbahagia, kita mau mengumumkan sesuatu yang istimewa, yaitu Apa itu, Bang? yaitu tentang pengumuman seleksi CPNS tahun 2021. Nah, di kementerian kita, Kemenkumham, terdapat berapa, Bang? Kalau seluruh nasional itu ada 4.558. 4.558 formasi CPNS Kemenkumham tahun 2021. Nah, itu semua terdiri dari seluruh kualifikasi pendidikan dari SMA, kemudian D3, S1 dan S2. Nah, itu juga terdiri dari 12 formasi jabatan. Apa saja, Bang? Untuk jabatannya itu yang kualifikasi dari SMA ada penjaga tahanan Ya. dan pemeriksa keimigrasian. Kemudian kalau yang D3, S1, S2 itu ada banyak ya. Saya juga nggak hafal nih. Contoh aja ini adalah ada perawat, ada bidan, ada peranata keuangan, ada pembimbing kemasyarakatan, ada penyuluh hukum, dan kemudian ada juga peranata komputer. Nah, di CPNS tahun 2021 ini Kemenkumham akan ditempatkan di 12 unit kerja dan beserta 33 kantor wilayah seluruh Indonesia. 12 unit kerja berarti di pusat ya? Iya, 12 Kalau unit kerja kantor di pusat. wilayah berarti di daerah masing-masing. Seluruh Indonesia berarti? Seluruh Indonesia. Mantap sekali nih. Teman-teman ini gimana nih? Udah siap-siap belum nih? Jadi bagian dari insan pengayoman. Ya. Istri idaman. Nah, Kemenkumham ini juga membuka untuk formasi atau alokasi khusus untuk lulusan terbaik. Jadi buat teman-temannya Bang Dimas nih, kalau ada yang lulusan dari mahasiswa Kumlot ya. Nah, itu juga Mantap ada ya. formasi Pinter ya. khususnya. Kemudian ada penyandang disabilitas, dan yang terakhir khusus untuk putra ataupun putri dari daerah Papua dan Iya. Papua Barat. Kalau Bang Ridho dulu kumlot nggak? Saya daftarnya yang umum, Bang. Kelihatan sekali. Gak mungkin kumlot nih kayak gak mungkin kumlot banget. Sadar diri aja. Nah, khusus untuk kantor kita nih, Bang, di Kanwil DIY ini kita sayangnya hanya sedikit untuk formasinya. Aduh. Nah, untuk keimigrasian cuman ada satu putri ya. Putranya nggak ada ya? Putranya tidak ada. Aduh, sayang sekali ini. Ya, kemudian untuk formasi penjaga tahanan itu berjumlah 13 orang putra. Ini putrinya nggak ada? Putrinya malah nggak ada. Padahal jadi biasanya kebalikannya. penjaga- Untuk imigrasi satu orang putri, berarti untuk yang penjaga tahanan 13 orang putra. Oh, ini termasuk sedikit ya, Bang? Termasuk Tapi nggak sedikit, apa-apa. tapi nggak apa-apa. Jangan putus asa ya. Tetap berusaha untuk bisa mengikuti seleksi dengan baik. Kemudian sebenarnya sih pada penerimaan CPNS tahun ini ada syarat-syarat apa aja sih yang mungkin berbeda dari tahun sebelumnya? Misalnya seperti tinggi badan gimana, Bang? Nah, tinggi badan untuk tahun ini naik gitu, Bang. Nah, sebenarnya banyak juga yang kecewa, tapi tidak apa-apa. Bagi teman-teman yang tingginya sesuai dengan atau melebihi dari syarat yang dipersyaratkan. Ini contohnya untuk penjaga tahanan dan Berapa tuh? pemeriksa imigrasi. Tinggi badannya berapa? Tingginya untuk pria itu 165 cm. Kotor apa bersih? Itu bersih. Nggak mungkin Caranya kotor, gimana? Terus kemudian untuk pemeriksa imigrasi 160 cm. Jadi penjaga tahanan 165 cm, untuk pemeriksa imigrasi 160 cm. Iya. Tapi minimal tinggi badan itu hanya untuk yang mendaftar dengan kualifikasi SLTA aja ya. Penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian ya. Nah, untuk formasi yang D3, S1, S2 tidak ada minimal tinggi badan. Misalkan tingginya 2 meter bisa? 2
2 meter bisa. Tapi kayaknya itu agak aneh. Tingginya 1 senti. Amuba itu. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Apa nih? Yaitu kalau misalnya teman-teman sudah lulus tapi ijazahnya belum keluar. Gimana itu, Bang? Nah, kalau kayak gitu. kasusnya seperti itu bisa menggunakan SKL. Masih ingat nggak, Bang? SKL itu apa ya? Surat keterangan lulus. Ya. Saya kira apa itu? Surat keterangan apa? L-nya apa? Surat keterangan lulus. Iya. Yang dikeluarkan oleh kepala desa ataupun kelurahan. Surat SKL masa kepala desa? Emang yang dikeluarkan oleh sekolahnya masing-masing. Emangnya sekolahnya di kelurahan Itu domisili tadi ya, Bang. Begitu ya. Gitu ya. Mantap sekali informasi dari Bang Ridho. Ada apa lagi, Bang? Iya, ngomong-ngomong dari domisili tadi, Bang. Ini Bang Ridho orang Kudus ya? Saya orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah tapi penempatannya di Yogyakarta karena dulu S1 Pranata Komputer. Wih. Ini udah kayak CPU nih. Udah kayak CPU ini loh. Nah, kita lanjut kembali ke laptop ya. Nah, bagi teman-teman yang mau mengikuti perkembangan tentang penerimaan CPNS tahun ini, nah bisa dilihat di mana, Bang? Bisa dilihat di web cpns.kemenkumham.go.id. Nah, jadi buat teman-teman yang udah punya minat untuk menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, silakan langsung aja akses ke web CPNS itu ya, CPNS Kemenkumham. Kalau nggak bisa dicoba-coba terus karena pasti webnya down karena banyak yang akses ya, Bang. Nah, karena peminat dari kementerian kita itu banyak sekali, Bang. Iya. Kalau tahun kemarin aja di angkatanku berapa, yang Bang? formasi yang dibuka itu 4.300, tapi yang daftar katanya sudah 10.000 lebih orang. Jadi otomatis memang saingan teman-teman juga banyak. Bener sekali. Nah itu terkadang juga jadi kendala, jadi webnya juga down. Jadi jangan menyerah teman-teman. Ya. Jangan panik juga. Coba terus aja gitu. Pokoknya kalau apa? Selain itu, kalau selain dari web, untuk informasi selanjutnya kita dapat di mana, Pak? Kalau selain dari web tentunya dari akun-akun resmi Kemenkumham seperti Instagram Kemenkumham RI atau CPNS Kumham. Nah, kalau di Jogja ya Instagram Kemenkumham DIY. Nah, atau YouTube juga bisa ya. YouTube-nya Kemenkumham Jogja. Nah, ini teman-teman bisa nyari-nyari info di situ, terutama buat yang tes di Yogyakarta. Nah, soalnya kalau S1 meskipun misalkan orang luar DIY mau tes di Jogja juga bisa kan ya, Mas? Bisa. Milih lokasi tes gitu kan? Bisa kan? Milih lokasi tes di Jogja. Iya. Itu buat tes yang misalkan mau tes di Jogja bisa pantau terus informasi dari kita. Nah, nanti ada update misalkan pelaksanaan SKD, ada administrasi dan lain sebagainya bisa dilihat di situ ya. Terus ada lagi nggak, Bang? Kayaknya cukup, Bang. Nah, untuk teman-teman yang memang punya pertanyaan bisa tanyakan ke kita di akun Instagram kita di @kemenkumham.diy. Iya. Ini kebetulan adminnya Bang Dimas. Bukan saya. Bukan saya. Siapa, Bang? Hah? Ada, Bang. Kamu. Adminnya banyak ya. Iya. Jadi nanti dibalas. Nanti dibantu sama teman-teman yang lain. Gimana? Udah, Bang? Kayaknya ada yang lupa kita ini. Kalau ini ya. Kan tadi sempat ngomongin tinggi badan ya. Iya. Itu nanti dicek lagi nggak? Nah, itu nanti sebenarnya malah Bang Dimas yang paham. Iya, kalau tinggi badan kayaknya di sini akan dicek lagi ya. Jadi misalkan nih, teman-teman input tinggi badannya 170 kurang 190 ya. Tapi nanti dicek di sini cuma 165. Nah, itu yang dipakai yang 165. Jadi meskipun teman-teman udah nginput itu ya, nanti kotor-kotornya itu akan dibersihkan di sini ya. Nanti di sini akan dicek lagi ya. Gitu ya. Jadi teman-teman enggak usah khawatir, nanti di sini pasti akan dicek tinggi badannya. Gitu. Oke. Gimana lagi, Bang Rito? Apa lagi?
Sepertinya udah ya, kita udah kehabisan bahan ngomong nih. Ini teman saya nih udah kayak CPU monitor nih. Oke, sobat pengayoman semuanya. Mungkin sekian video edisi pertama kali ini. Kalau teman-teman pengen dapat info yang nggak ngebosenin, simak lagi video kita pada edisi berikutnya ya. Karena kita menyajikan informasi serius tapi dengan kocak. Jadi yang nonton bisa seneng dan fokus. Tepuk tangan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Isti. Saya Rido Mewah. Kita berdua istimewa. Ya. Udah dimatiin. Kayak di akhir kita nggak janjian deh.